Masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Kembali ke Bi Fitri Susanti. Bib, kalau kita lihat bahwa pekan lalu Abdesi Surta mengatakan akan mendeklarasikan Jokowi 3 periode, tapi hari ini Presiden berpidato kepada menterinya untuk tidak lagi bicara soal penundaan dan perpanjangan. Gimana Bib lihat ini? Ya, saya kira kita mesti bedakan dulu ya Mas, antara apa yang sudah terjadi dengan yang baru saja disampaikan hari ini oleh Pak Presiden. Yang disampaikan hari ini oleh Pak Presiden pun, saya kira kita harus jeli melihatnya bahwa yang ia larang adalah menteri-menteri. Tapi tentu saja dia tidak bisa menjangkau jauh sampai kepada ormas ataupun organisasi lainnya yang tidak ada di bawah kekuasaannya langsung begitu ya, dalam arti sebagai kepala pemerintahan. Nah, jadi kalau saya kira memang banyak hal yang barangkali tidak bisa kita bongkar malam ini dalam forum ini, karena di balik layarnya itu saya kira banyak cerita yang sudah mulai terungkap. Tapi apapun itu Mas Budiman, saya kira yang perlu kita soroti adalah bagaimana cara-cara yang barangkali dulu pada saat Orde Baru ya terutama itu bisa kita lihat, yaitu untuk menggalang kekuatan-kekuatan massa seperti ini untuk menyatakan dukungan terhadap penguasa, ini terulang kembali. Dan saya sangat yakin, meskipun sekali lagi kita tidak bisa sepenuhnya membongkar ya dalam waktu yang nggak banyak malam ini, tapi saya cukup yakin nggak akan semua pernyataan ini tidak akan terjadi tanpa adanya orkestrasi. Tanpa adanya orkestrasi. Yakin, ya, karena apapun yang nanti kita bisa gambarkan berikutnya. Tapi saya kira di beberapa media massa sebenarnya sudah terungkap pertemuan apa saja yang terjadi dan lain sebagainya. Tapi yang jelas sebagai sebuah organisasi yang tadi diceritakan rupanya sudah agak lama dan lain sebagainya, yang concern-nya, kepeduliannya sebenarnya adalah kepada nasib kepala desa terutama, dan tiba-tiba sekarang menyuarakan sesuatu yang sebenarnya di luar wilayah yang selama ini menjadi perhatiannya. Jadi berpolitik ya tentu saja semua organisasi, ketika kita berorganisasi tentu saja kita sudah berpolitik. Tapi kan secara organisasi berpolitik yang akan seharusnya dijalankan adalah untuk kepentingan desa ataupun nasib kepala desa. Nah ini kan sudah jauh melampaui itu kepada soal 3 periode tadi. Nah ini yang kita harus cermati dan tidak mungkin ada asap tanpa ada api begitu ya. Tidak terbakar tanpa ada api. Baik, Bibip, Pak Sasri, betul nggak sih ada yang mengorkestrasi gerakan Abdesi mendeklarasikan Presiden 3 periode itu? Menurut kami, ya saya mendampingi teman-teman ya. Mulai pengurus baru ini kami dampingi. Nggak ada orkestrasi itu. Nggak ada ya? Nggak ada. Bisa dicek deh. Audiens dengan menteri, semua pakai surat. Pembahasannya pun jelas semua. Urusan pertanahan, urusan pembangunan desa kan gitu. Saya karena banyak kenal dengan teman-teman menteri, saya sering menjembatani teman-teman. Jadi kalau ada orkestrasi. Jadi betul-betul inisiatif kepala desa gitu ya? Saudara Arifin tahu, 2019 kita udah minta anggaran operasional pemerintahan desa 5%, udah sampai ke Jokowi 2019 loh itu. Gitu. Tapi belum terrealisasi. Teman-teman datang demo di DPR, terakhir kemarin 12.000 kami kerahkan, nggak ada tuh yang layani di DPR. Tapi seorang kepala desa mengatakan ada undangan itu mendadak tengah malam. Oh enggak, itu nggak benar. Nggak benar? Yang benar gimana? Mana ada orang kepala desa bisa diundang tiba-tiba tengah malam datang, nggak mungkin. Kita main logika aja. Kemarin yang hadir itu 16.000. 16.000. Sabang sampai Merauke. Sabang sampai Merauke. Itu datangnya kapan? Lah, ada yang datang sehari sebelumnya, ada yang datang tengah malam itu Jawa Barat, Banten, karena kan ya pertimbangan kos kan, mereka akhirnya naik bis balik lagi. Itu kan biaya siapa? Biaya masing-masing. Masing-masing. Silahkan aja dicek masing-masing. Jadi kan gini, ada keunikan kalau teman-teman kepala desa nih. Misalnya, ketika kami minta lakukan demonstrasi tentang Perpres 104, di mana anggaran dana desa itu harus minimal 40% untuk BLT, kepala desa marah dong. Loh, kok dibawa ke BLT semua, apa yang dipakai membangun jalan? Sedangkan itu bisa membuat angka fiktif kemiskinan. Apa itu ada nggak sih arahan dari Dewan Pembina atau Dewan Penasehat silatannya sekarang gitu? Nggak ada. Nggak ada? Kami hanya dapat jadwal dari Presiden minggu depan tanggal sekian, kan dari istana. Kalau gitu kita mempersiapkan. Karena surat kita udah lama, dari 2000 tahun lalu udah masuk tuh, setelah Rakernas.
Tapi seragamnya yang begitu sama itu gimana? Oh enggak juga. Enggak juga? Seragam itu kita udah mulai buat tahun lalu. Oh tahun lalu udah dibuat? Tahun lalu udah dipersiapkan seragamnya? Udah, dan itulah salah satu. Kan banyak bertanya dari mana duitnya, itu salah satu sumber penghasilannya tuh. Duitnya dari mana? Jadi DPP itu jual buat kostum, dijual, dibeli kepala desa, untungnya yang kita pakai. Kalau kemarin itu total, bisa dicek deh kalau ada teman-teman wartawan, cek aja satu-satu. 100% saya jamin mengatakan itu biaya sendiri. Biaya kepala desa datang biaya sendiri? Jauh banget loh dari Merauke sampai Jakarta itu? Ya silakan aja dicek. Saya berani mengatakan silakan dicek. Berarti kaya-kaya ya kepala desanya ya? Ya, jadi kan gini, adalah untuk yang namanya dana. Teman-teman kepala desa ini mau keluar duit asal memperjuangkan kepentingan. Kepentingannya 3 periode itu? Kepentingannya ada 6. Saya ungkapkan ya. 6 inilah yang kemarin disetujui Presiden. 1, kan kita meminta dana operasional desa 5%. Presiden sepakat 3%. Tahu nggak, pemerintah desa selama ini, selama undang-undang desa ada, itu belum ada loh dana operasionalnya. Seluruh struktur pemerintahan yang punya undang-undang hanya kepala desa nggak ada. Apalagi gaji kepala desa, satu-satunya pejabat pemerintahan yang melayani 24 jam kepala desa. Hanya kepala desa. Kemudian mereka digaji sekali 3 bulan. Kan gitu. Itu dikabulkan oleh Presiden? Dikabulkan oleh Presiden. Dan Presiden juga kaget loh. Jadi selama ini memang hanya dan itu kita udah tuntut ke Mendagri. Karena itulah kemudian muncul deklarasi 3 periode. Nggak ada deklarasi. Ya pernyataan dari Pak Surta. Nggak ada. Yang ada itu dalam dialog itu ada yang bertanya. Saya kepala desa dari Aceh mendukung Presiden 3 periode. Mendukung Presiden 3 periode. Itu kan bertanya, ada dialog nih. Kemudian ada teriakan. Apakah itu bisa kami halangi? Nggak bisa. Siapa yang bisa mengendalikan 16.000? Kalau kami kendalikan, ini mohon maaf ya. Kalau kami mau mengendalikan 16.000 itu saya bisa suruh teriak 3 periode kalau perlu. Nggak ada teriakan sama sekali. Bisa dicek. Bisa dicek ya. Nggak ada teriakan. Tapi dilarang oleh Pak Luhut juga katanya. Dan memang jangan ada teriakan. Teriakan mendukung. Itu Mendagri pesan, Kemendes pesan, kemudian Pak Luhut pesan sebagai pembina. Nah, jadi kalau misalnya heboh menurut saya, ya wajar lah. Sekali lagi, kepala desa ini punya nilai tawar. Dan yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah semua orang juga butuh kepala desa. Baik, Gitu. Prof Mohtar, gimana Prof Mohtar lihat bahwa ini adalah ungkapan spontan dari Aceh Merauke datang untuk bertemu dan silatas. Gimana Prof Mohtar lihat? Saya ingin berbicara pada poin yang kita pentingkan gitu. Apakah ini pantas kita teruskan atau tidak gitu. Jadi bagi saya bukan detail dari siapa ya, siapa, bagaimana sebabnya begini dan kompleksitas di dalam abdesi ya, kepentingan-kepentingan abdesi, saya kira bukan itu yang sentral. Tetapi kita berbicara mengenai seluruh rakyat Indonesia gitu. Bagus nggak menunda pemilu ini gitu. Bagus nggak Jokowi dibilang 3 periode itu? Prof Mohtar bisa maskernya dipakai? Ya. Ya. Menunda pemilu terus? Ya. Supaya maaf. Ya bagusnya menunda pemilu? Gimana? Tidak ada bagusnya menunda pemilu sama sekali, Bung. Bagi saya ini suatu gerakan yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Kita tidak hanya mementingkan kepala desa, tapi mementingkan seluruh rakyat Indonesia gitu. Ini kalau ini kita lanjutkan, ya, jadi menghendaki 3 periode untuk Jokowi, ya, ini mempunyai risiko yang berbahaya, bisa fatal gitu. Pemilu reguler adalah momen kedaulatan rakyat gitu. Menyadapkan regularitas itu tiada bedanya dengan merampas kedaulatan itu gitu. Ini yang harus dan ini pasti tak akan diterima oleh puluhan juta bangsa kita, mungkin lebih barangkali, bisa 100-an juta orang Indonesia yang menginginkan pembatasan kekuasaan dan pergiliran pemerintahan gitu. Ini adalah suatu esensial di dalam di dalam demokrasi. Maaf saya buka sedikit supaya langsung bicara gitu. Jadi kalau itu dilaksanakan akan sangat berbahaya sebab dia merampas kedaulatan rakyat. Ya, bukan hanya konstitusi betul, itu esensi dari konstitusionalitas itu adalah kedaulatan rakyat itu. Begitu itu ditunda, apalagi kalau sampai 3 tahun itu sungguh-sungguh perampasan hak kedaulatan rakyat yang luar biasa gitu.
akan terjadi bahaya sekali. Akan terjadi bisa suatu ledakan konfrontasi horizontal dan vertikal yang bisa mengerikan. Ini yang saya Tapi kalau itu sebagai aspirasi kepala desa minta 3 periode, apa yang salah? Aspirasi itu pun harus cerdas politik gitu. Cerdas politik. Cerdas politik. Aspirasi itu pun apakah itu merusak konstitusi atau tidak gitu. Menurut Prof. Mohtar? Tidak boleh kita menggunakan konstitusi untuk merusak konstitusionalisme gitu. Tidak boleh kita menggunakan konstitusi untuk merampas kedaulatan rakyat itu. Ada yang bermain di balik aspirasi itu menurut Prof. Mohtar? Saya kira banyak itu. Banyak apa? Saya kira banyak yang bermain. Ya orang-orang menteri-menteri presiden sendiri juga, menurut saya gitu. Ya, sudah kita tahu bahwa berita mengenai Menkom Marinvest itu juga sering sekali disebutkan di dalam media gitu ya. Bermain, tetapi juga orang-orang dekat Presiden Jokowi sendiri juga kita bisa baca di Tempo, ya, yang bergerak terus gitu, yang menghubungi ulama-ulama, ya dan seterusnya itu. Saya kira ini semua kemunafikan ini harus dihentikan. Kemunafikan harus dihentikan itu. Cukuplah kekuasaan itu selama yang tertentu. Jangan ditambah-tambah secara tidak hak, secara tidak benar, secara tidak konstitusional gitu. Baik Prof. Mohtar. Mas Budi Aristiadi, jadi ini kalau menurut Pak Mohtar ini ada menteri-menteri yang bermain juga di akar rumput untuk perpanjangan atau penundaan, gimana Mas Budi? Itu kan sinyalemen bahwa kami saja juga sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia juga mendapat suara-suara itu dari masyarakat tanpa kita rekayasa. Jadi kalau kepala desa secara spontan menyuarakan Jokowi 3 periode, itu kan bentuk kecintaan dan aspirasi terhadap komitmen Pak Jokowi dalam memajukan desa. Ingat loh, selama 8 tahun sudah 486 triliun rupiah dana desa tersalur ke desa-desa. Dan kita lihat progres kemajuan desa-desa di Indonesia sangat luar biasa. Pak Jokowi ini salah satunya presiden yang mampu mengeksekusi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Jadi kemajuan desa ini nyata dan signifikan. Jadi masyarakat menyuarakan itu karena ada juga ketakutan. Saya menangkap semua aspirasi dari pemerintahan desa dan kepala desa. Mereka khawatir nanti pemimpin yang baru bagaimana komitmennya tentang desa. Tidak memperhatikan desa. Itu harus kita pikirkan gitu loh. Betul apa yang tadi Profesor Mohtar Pabutinggi sampaikan bahwa memang sirkulasi elit dan demokrasi ini kita jaga. Saya sebagai salah satu elemen reformasi yang juga menggerakkan perubahan di tahun 98 memang bertaruh itu, dan pertanyaan itu banyak ke saya karena mereka bertanya apa ini soal isu-isu perpanjangan atau penundaan masa jabatan presiden. Baik. Semua bertanya ke kami, tapi yang pasti begini, memang ada dinamika. Tahun 2024 ini menurut hemat kami adalah tahun yang sangat krusial bagi negara dan bangsa ini dalam kelanjutan sirkulasi elit dan demokrasi yang harus berlangsung. Karena ada 3 kepentingan sekaligus, kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat, dan kepentingan demokrasi. Ini bukan pertaruhan dan yang sederhana bagi bangsa ini untuk menatap masa depannya. Baik Mas Budi, jadi ada kekhawatiran dari kepala desa nanti apakah suksesor dari Presiden Jokowi akan memperhatikan atau tidak. Saya coba tanya kepada Mbak Bibip soal kesamaan ya pola yang ada sekarang dengan pola Orde Baru, tetapi jawabannya setelah jeda berikut ini.